Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan kini, sosok tersebut sedang menanti pertarungannya dengan Jinwoo. Dan ternyata, dia sudah menyiapkan pasukan dari berbagai macam monster. Makanya, pasukan yang dia bawa sangatlah banyak. Tapi di saat dia sedang memikirkan cara untuk melawan Shadow Monarch, tiba-tiba ada sebuah serangan yang datang ke arahnya dan berhasil mengenai wajahnya. Ternyata, serangan tersebut berasal dari pasukan militer di sana. Terlihat, dampak dari serangan militer tersebut sangat dahsyat. Tapi, ternyata serangan para militer itu masih belum bisa memusnahkan sosok itu. Dan dia balik menyerang para militer tersebut. Kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat, kini Jinwoo sedang memikirkan cara untuk mengalahkan monster itu. Tapi, Beru, Belion, dan Igris mengatakan kalau cara yang Jinwoo ingin lakukan sangat berbahaya. Dan mereka tidak menyetujuinya. Karena mereka sangat khawatir pada Jinwoo. Tapi, Jinwoo mengatakan kalau ada kalanya kita harus mengambil tindakan. Meski itu membahayakan diri kita. Dan Asbon, Shadow Monarch sebelumnya, pernah berkata kalau dia menyukai sisiku itu. Tapi, Jinwoo memikirkan entah apa yang akan dia lakukan apabila dia dalam situasi yang sama seperti dirinya sekarang. Tapi Jinwoo berpikir kalau Asbon tidak akan menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan. Sontak hal itu membuat Belion jadi teringat sosok Asbon dan dia berpikir kalau Jinwoo dan Asbon memiliki sifat yang sama. Sampai akhirnya Beru, Belion, dan Igris langsung bersujud di hadapan Jinwoo dan berkata, "Kami akan selalu bersamamu sampai akhir." Dan kini Jinwoo dan pasukannya sudah siap untuk bertempur. Tapi sebelum mereka berangkat, Belion menyarankan Jinwoo untuk menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Jinwoo pun berkata, "Tidak, kalau aku mendengar suara keluargaku, mustahil untukku berangkat maju." Dan akhirnya, Jinwoo dan pasukannya pun berangkat. Lalu panel berpindah di tempat monster itu berada. Terlihat, kini dia sudah berhasil memusnahkan para pasukan militer yang mencoba menghentikannya. Tapi ada satu orang tentara yang berhasil memusnahkan diri. Namun, tidak ada waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Karena kini, sudah ada monster yang menemukan diri. Dan terlihat, dan tentara itu mencoba menyerang monster tersebut. Tapi, ternyata senjatanya tidak mempan untuk mengalahkan monster tersebut. Dan monster itu langsung menyerang tentara tersebut. Tapi, di saat monster itu akan melesatkan serangannya, tiba-tiba Jinwoo datang menghadang serangan monster tersebut. Dan Jinwoo langsung memerintahkan tentara tersebut untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi keberadaan Jinwoo langsung diketahui oleh monster lainnya. Dan kini Jinwoo langsung menghadapi para monster itu dan langsung mengaktifkan skill Ruler Stouch. Serangan tersebut berhasil menumbangkan beberapa dari pasukan monster tersebut. Dan Jinwoo berkata, "Ini langkah pertama. Akan ku mulai
dari monster-monster ini. Arise. Dan muncullah pasukan naga bayangan milik Jinwoo. Kemudian kita berpindah pada sosok monarch lain. Keberadaan Jinwoo sudah diketahui oleh mereka. Dan salah satu monarch menyarankan untuk langsung menyerang Jinwoo. Tapi salah satu monarch lainnya mengatakan kalau dia tidak merasakan pasukan bayangan milik Shadow Monarch dari dalam bayangannya. Dan dia berpikir kalau Shadow Monarch bergerak tanpa pasukannya. Sosok monarch itu pun jadi berpikir, rencana apa yang sedang direncanakan oleh Shadow Monarch? Dan kini, berita tentang kehancuran dunia sudah tersebar. Tapi, Jinchul terus berharap akan datangnya keajaiban untuk umat manusia. Dan ternyata, Jinwoo kini sudah berhasil mengumpulkan puluhan ribu pasukan bayangan barunya. Dan pasukan bayangannya terus membanjiri medan perang. Lalu, yang mati akan langsung dibangkitkan oleh Jinwoo. Dan terlihat bahwa Jinwoo berhasil mendominasi pertarungan di sini. Dan berhasil mengumpulkan lebih banyak pasukannya. Tapi tiba-tiba muncul lagi pasukan naga dari langit. Jinwoo jadi berpikir, apakah para monarch sudah bergerak untuk langsung menyerang dirinya? Tapi Jinwoo tidak mau memikirkan hal itu. Dan dia langsung membangkitkan pasukan bayangannya untuk menghadang para naga tersebut. Tapi ada seekor naga yang bisa berbicara. Dan dia berkata, beraninya boneka yang terbuat dari mana ini berusaha menghentikan sang Dragon Monarch. Para pelayan Dragon Monarch ini akan menyingkirkan kalian. Tapi tiba-tiba Jinwoo sudah berada di belakang naga tersebut dan berkata, kau terlalu banyak bicara. Lalu berhasil menumbangkan naga tersebut. Lalu panel berpindah pada sosok monarch. Kayaknya ini dia Dragon Monarch ya. Dia berkata, Shadow Monarch menjadi semakin kuat setiap menitnya. Serang dia. Monarch of Transfiguration, kau tetaplah di sini dan persiapkan serangan kejutan pada pasukan bayangan. Monarch tersebut langsung menuruti perintah Dragon Monarch tersebut. Dan Dragon Monarch memerintahkan untuk jangan melewatkan satupun dari mereka. Dibarengi dengan munculnya banyak gate di sekitarnya. Lalu panel berpindah pada pasukan militer yang sedang melawan pasukan monster. Terlihat para militer sangat kewalahan untuk menghadapi monster-monster itu. Beruntungnya, tiba-tiba datanglah sosok Thomas Andre di sana dan langsung menghajar para monster di sana. Dan dia berkata, aku sudah melawan para bajingan ini di dalam dungeon. Mereka memang memiliki pasukan, tapi pasukan mereka tidak terlalu kuat. Para militer pun senang melihat kehadiran Thomas Andre dan Guild Scavengers. Tapi Thomas merasa tidak asing ketika melihat sosok yang baru saja tiba di sana. Dan sosok itu berkata, kau manusia yang kulihat sebelumnya, bawahan lemah rulers yang melawan Beast Monarch tepat sebelum kematiannya. Aku, King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu, bahkan sebelum kau berkedip. Apa kau masih ingin menghentikanku? Thomas pun menjawab, entahlah, lagi pula aku benci tantangan. Dan ternyata sudah banyak pasukan bayangan Jinwoo yang berada tepat di belakang bayangan Thomas Andre. Lalu Belion pun muncul di hadapan mereka dan berkata, lama tak bertemu, King of Monstrous Humanoid. Monarch itu pun kaget melihat kemunculan pasukan bayangan di hadapannya. Dia berkata, bagaimana mungkin pasukan bayangan ada di sini?
Bukankah selama ini mereka bersembunyi di balik bayangan manusia itu? Lalu, Monarch itu pun langsung berpikir untuk menghubungi Monarch lainnya, karena dia sudah merasa disergap di sana. Tapi ternyata, dia tidak bisa menghubungi Monarch lainnya. Yang ternyata, Tas telah memutus kontaknya dengan Monarch lainnya. Kemudian, Monarch itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya, karena merasa sudah direndahkan oleh seseorang manusia. Dan dia pun berkata, dia tidak punya hak untuk menjadi seorang monarch. Tapi tiba-tiba, Beru muncul dan berkata, tarik kembali ucapanmu barusan. Harga untuk menghina bawahanku itu sungguh mahal. Iron Body Monarch langsung marah dan berkata, beraninya seorang prajurit sepertimu menghalangi jalan seorang monarch. Beru pun ikut mengeluarkan kekuatannya. Dan kini, mereka telah siap berhadapan dengan mengeluarkan aura kuat mereka. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita. Terlihat, kini Jinwoo sedang sendirian di suatu tempat. Ternyata, Jinwoo kini sedang menghampiri Dragon Monarch. Tapi Dragon Monarch menyadari kalau dia tidak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Dia berpikir kalau dirinya sudah dihianati oleh Iron Body Monarch. Dan dia langsung melesatkan serangan dahsyatnya ke arah Jinwoo. Tentu saja, serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkan Jinwoo. Jinwoo pun langsung mengeluarkan pasukan bayangannya dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Dragon Monarch. Lalu panel berpindah pada sosok Liu Zigang yang sedang menghadapi para monster. Ternyata, Liu Zigang ini berada dekat di area tempat Jinwoo dan Dragon Monarch bertarung. Dan dia merasakan aura yang sangat kuat di antara mereka. Dan kita kembali pada Dragon Monarch. Dragon Monarch yang berhasil menumbangkan beberapa pasukan bayangan Jinwoo berkata, apa semua makhluk remeh ini prajuritmu? Kau melawanku cuma dengan beberapa prajurit bayangan, sedangkan kekuatan utamamu melawan Iron Body Monarch. Lalu tiba-tiba, dia menyadari kalau Jinwoo ingin kabur menggunakan sebuah gate. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan dia langsung mengejar Jinwoo. Yang ternyata, Jinwoo membawa Dragon Monarch menuju tempat pasukan utama milik Jinwoo. Dragon Monarch berkata, kau sudah membuat pasukan Iron Body Monarch menjadi bayanganmu. Dan ternyata, Iron Body Monarch sudah berhasil dikalahkan di sana. Dragon Monarch berkata, kekuatan utamamu mengalahkan Iron Body Monarch dan memancingku untuk mengejarmu sendirian. Kerja sama yang bagus. Sayangnya naif, Shadow Monarch. Dipikirmu, cuma aku yang datang mengejarmu. Yang ternyata, Transfiguration Monarch sudah menyiapkan banyak gate untuk mengeluarkan pasukan Dragon Monarch sebanyak mungkin. Dia pun berkata, dengan begini, rencanamu benar-benar sudah hancur. Salah perhitungan akan menuntunmu pada kematian. Ini kekalahanmu. Jinwoo pun hanya tersenyum menanggapinya. Dan Jinwoo langsung menarik pasukan bayangannya. Sontak hal itu membuat Dragon Monarch heran. Dan dia menanyakan, mengapa kau menarik kembali prajuritmu? Sudah menyerahkah? Benar juga, kau sudah menyaksikan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kupaham kalau kau menyerah. Dan tiba-tiba, Dragon Monarch dibuat kaget dengan apa yang Jinwoo lakukan. Ternyata, Jinwoo sudah menyiapkan hal ini dan langsung menggunakan Runestone Chemist. Ternyata, efek dari Runestone Chemist adalah mengandung skill terburuk untuk para naga.
tidak memandang kawan atau musuh. Semua yang mendengar teriakannya akan jatuh dalam ketakutan. Jinwoo pun langsung berteriak, "Dragon Fear!" Dan efek dari skill itu terdengar sampai seluruh area. Akhirnya, para naga berhasil dikendalikan oleh Jinwoo. Bahkan Transfiguration Monarch sampai terkena dampak skill tersebut. Kemudian, Jinwoo langsung menarik Dragon Monarch dan berkata, "Kau ikut denganku." Mereka pun tiba di istana Jinwoo. Dragon Monarch menanyakan, di mana mereka sekarang? Jinwoo mengatakan, kalau ini sisi lain dari tempatmu tadi. Dragon Monarch mengatakan, perang habis-habisan akan menguntungkanmu dengan punya lebih banyak prajurit. Namun, itu akan menguras manamu. Taktik yang hebat dengan membawaku ke sini sendirian. Dan dia menanyakan, apakah itu kastil milik Jinwoo? Jinwoo pun mengiyakan pertanyaan itu. Tapi Dragon Monarch mengatakan, untuk sekelas Shadow Monarch, ukurannya sangat menyedihkan. Lalu, Jinwoo dengan aura memenuhinya berkata, "Kurasa ukurannya sudah cocok untuk pemakamanmu." Dragon Monarch juga mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Ini pertarungan. Bisa bertahan atau tidak sampai pasukanku datang ke sini." Dan kini mereka sudah bersiap dalam mode tempur mereka. Lalu kita kembali pada sisi para pasukan bayangan dan pasukan naga yang sedang bertarung. Lalu panel berpindah pada sosok Nyonya Selner dan David di Amerika. Melihat dampak pertarungan Jinwoo dan para monster itu sampai ke Amerika. David mengatakan, kalau segala jenis sihir menyebar luas ke seluruh dunia, yang dikatakan Hunter Sung Jinwoo itu benar. Harus bagaimana kita? Nyonya Selner mengatakan, para hunter tidaklah sendirian. Semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli itu Hunter E-Rank atau S-Rank. Hunter E-Rank sedikit lebih kuat dibandingkan orang biasa. Selain itu, tidak seperti tentara, mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri sihir. Mungkin diri mereka sendiri sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Tidak beda dengan Hunter C dan D-Rank. Kalau Hunter E-Rank membunuh satu monster, maka Hunter D-Rank membunuh 3. Kalau itu Hunter C-Rank, berarti mereka membunuh 10. Juga tidak ada pengecualian untuk S-Rank. Mereka mampu untuk membunuh ribuan monster. Tapi pada akhirnya, mereka akan menghilang dengan menjadi bintang di antara yang lainnya. Namun ketika mereka menjadi bintang dan bersinar, memenuhi langit, layaknya bintang jauh, cahayanya sedikit redup. Tapi masa depan akan terlihat. Orang-orang menyebut itu sebuah harapan. Lalu panel berpindah pada sosok Jinchul. Terlihat bawahannya sedang melaporkan kalau mereka mendapatkan kabar bahwa Jinwoo berhasil membawa musuh ke pulau kosong di dekat Jepang. Jinchul jadi berpikir, pulau yang dikatakan bawahannya sama seperti yang Jinwoo pernah katakan. Kalau tempat itu dipenuhi mana karena gate raksasa. Jinchul jadi berpikir, apa selama ini Jinwoo menghilang ke sana? Bawahannya mengatakan, haruskah asosiasi mengirim hunter ke sana untuk berjaga-jaga? Jinchul mengatakan, kalau itu Hunter S-Rank, iya. Namun sekarang, mereka semua ada di daratan Amerika. Mau hunter mana yang dikirim? Mungkin ada baiknya mengirim Hunter E-Rank. Tahukah kau, dulu Hunter Sung Jinwoo juga cuma E-Rank. Bawahannya pun kebingungan. Tapi tiba-tiba dia berpikir kalau Hunter E-Rank
juga bisa menjadi pahlawan. Lalu kita kembali di area pertarungan para pasukan bayangan dan Dragon Monarch. Dengan kerjasama yang baik antara para pasukan bayangan dari Jinwu, akhirnya mereka dapat melakukan serangan telak ke arah Dragon Monarch. Tapi tiba-tiba Dragon Monarch mengatakan, "Aku senang bertarung melawan musuh yang jumlahnya menang jauh. Tapi sebaliknya juga menyenangkan kalau masuk dalam situasi yang menekan musuh. Kutunjukkan padamu yang sesungguhnya, Dragon Fear." Dan benar saja, skill tersebut dapat membuat tekanan yang sangat besar pada pasukan bayangannya. Jinwu yang menyadari hal tersebut sangat berbahaya bagi pasukannya. Dan Jinwu langsung menarik kembali pasukan bayangannya. Lalu Dragon Monarch langsung melesatkan serangan ke arah Jinwu. Jinwu pun langsung menarik Castle kembali. Dragon Monarch berkata, "Inilah yang sesungguhnya. Darah, teriakan, kegilaan, dan kehancuran. Semuanya itu satu. Inkarnasi kehancuran yang bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri dengan mengamuk di medan perang. Sederhananya, keberadaanku itu ada untuk perang. Itulah aku, The King of Dragon, Destruction Monarch, Antares." Jinwu menyadari apabila terkena serangan barusan, pasukan bayangannya tidak akan bisa ditarik kembali dan dipastikan akan mati. Destruction Monarch berkata, "Jangan terlalu gugup seperti itu, Shadow Monarch. Bisa saja aku terbebas ketika kau mengunci tanganku. Tapi tidak kulakukan karena aku terkagum padamu yang berhasil memojokkanku. Dari sudut pandang sesama Monarch, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Seharusnya kau juga sadar kalau benar-benar mewarisi ingatan Shadow Monarch. Musuh kita tidak ada di sini, melainkan di atas sana. Pasukan Rulers. Tugas awal dan akhir mereka itu membunuh para Monarch yang terlahir dari kegelapan. Tentu, Shadow Monarch juga tidak masuk dalam pengecualian. Awalnya aku berniat membunuhmu, baru bersiap melawan mereka. Tapi aku berubah pikiran setelah melihatmu bertarung. Kau memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan Asborn. Aku bisa melihat kemenangan kita dalam kehebatanmu itu. Akan kulakukan keinginanmu kalau itu membiarkan keluargamu tetap selamat. Kalau keinginanmu itu melepaskan negaramu, aku akan kulakukan juga. Kalau kau ingin aku dan pasukanku pergi dari ini, dengan senang hati aku akan pergi. Jadilah penguasa tanah ini, bukan sekedar kastil yang di belakangmu itu, melainkan seluruh planet ini. Sebesar itulah kualifikasimu. Kau cuma harus menggenggam tanganku. Asalkan kita menyatukan pasukan untuk melawan para Rulers. Keluarga, negara, dan planet ini akan mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Bagaimana, Shadow Monarch? Maukah kau bergabung denganku?" Jinwu pun tersenyum dan berkata, "Jangan bercanda. Dipikir aku akan percaya kata-katamu dengan sorotan matamu yang ingin membunuhku?" Destruction Monarch pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Kurasa tidak bisa disembunyikan. Ini pengampunan terakhir untukmu. Bersiaplah kalau begitu, Shadow Monarch." Destruction Monarch pun langsung melesatkan serangannya ke arah Jinwu. Jinwu berhasil menghindarinya dan memanggil Kaisel keluar. Lalu Destruction Monarch tidak membiarkan Jinwu kabur dan langsung melesatkan serangannya lagi ke arah Jinwu. Beruntungnya, Jinwu masih bisa menghindari serangan dahsyat tersebut. Lalu Jinwu langsung mencoba menyerang balik ke arah Destruction Monarch.
dan berhasil mengenainya. Tapi serangan seperti itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Destruction Monarch. Bahkan tidak melukainya sedikit pun. Lalu Destruction Monarch langsung mengeluarkan Dragon Fear sampai membuat Castle tidak berdaya. Tidak berhenti di situ. Destruction Monarch kembali menyerang Jinwoo. Dan Jinwoo lagi-lagi masih bisa menghindari serangan tersebut. Jinwoo pun mencoba menyerang balik Destruction Monarch, tapi tidak berhasil melukainya lagi. Destruction Monarch mencoba menyerang Jinwoo balik. Sampai akhirnya Jinwoo mengeluarkan pasukan bayangan naganya dan berhasil memojokkan Destruction Monarch. Tapi serangan tersebut masih belum bisa melukai Destruction Monarch, yang padahal sudah diserang dengan menggunakan 3 naga sekaligus. Jinwoo pun terus berpikir cara untuk dapat melukai tubuh Destruction Monarch. Lalu Jinwoo terpikir dengan sebuah armor, dan ternyata Jinwoo menggunakan armor yang dicekkan kekuatan kegelapan. Sampai akhirnya armor itu menjadi sangat besar. Des yang melihat itu sangat ketakutan, karena yang dia lihat di hadapannya adalah sosok kekuatan kematian. Dan dia tidak habis pikir, karena sebelumnya yang dia hadapi hanyalah manusia biasa. Dan kini manusia itu bisa mengendalikan kekuatan kematian sampai sejauh ini. Ternyata kekuatan tersebut adalah kekuatan yang diwariskan Asborn untuk Jinwoo. Di dalam armor itu terdapat kekuatan yang mengalir tanpa henti, yang bahkan entah sebanyak apapun itu. Destruction Monarch berkata, "Jadi begitu ya, kau seorang manusia yang menghabiskan banyak waktu di jurang kematian dan kehidupan." Destruction Monarch menyadari hanya seseorang yang sudah melewati banyak kematian yang dapat mengendalikan kekuatan itu. Destruction Monarch pun tetap pada pendiriannya untuk membunuh Jinwoo sekarang, dan langsung melesatkan serangannya. Jinwoo pun dengan kekuatannya yang sangat OP sekarang dapat dengan mudah menangkis serangan tersebut. Destruction Monarch pun langsung melesatkan kembali serangan ke arah Jinwoo. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.